Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Black Ranger TV. Nah, kali ini saya akan menginformasikan bagaimana tata cara untuk pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara di tahun 2023 ini. Nah, informasi ini langsung dari Inspektorat Kabupaten Ciamis. Nah, dasar hukum untuk pelaksanaan LHKASN ini yaitu Undang-Undang Nomor 28, kemudian Undang-Undang Nomor 30, kemudian Per KPK Nomor 7, kemudian Surat Edaran langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHKASN di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2017 tentang penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Nah, tujuan dari Peraturan Bupati ini tentang mencegah dan menjauhkan ASN dari praktek KKN, kemudian bertujuan untuk membangun integritas ASN sehingga tercipta ASN yang bersih dan berwibawa. Dan nomor 3, mewujudkan reformasi birokrasi internal menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Ciamis. Nah, wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Nah, kemudian definisi dari harta kekayaan. Harta kekayaan ini dibagi menjadi beberapa bentuk ya Bapak Ibu. Yang pertama, harta benda yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak, kemudian berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai oleh uang. Kemudian dimiliki oleh ASN atau penyelenggara negara beserta istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan. Dan atas nama ASN penyelenggara negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama ASN atau penyelenggara negara memangku jabatan. Nah, harta kekayaan yang dilaporkan itu ada 3 ya tadi. Harta ASN atau penanggung jawab negara, kemudian harta suami atau istri, kemudian harta anak tanggungan, dan atas nama siapapun yang telah diperoleh ASN atau penyelenggara negara. Nah, kemudian definisi LHKASN. Apa sih itu? Daftar seluruh harta kekayaan aparatur sipil negara termasuk PNS dan P3K ya, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau biasa kita kenal dengan Kemenpan-RB. Nah, wajib lapor LHKASN. Nah, sejak tahun berapa tahun yang lalu ya, Ciamis sudah mewajibkan Bapak Ibu ASN-nya untuk melaporkan harta kekayaannya. Terdapat dalam Perbub Ciamis nomor 42 tahun 2017 pasal 3. Wajib lapor LHKASN yaitu seluruh ASN, kemudian penetapan secara bertahap dari awal 2018 dan dikecualikan bagi wajib lapor LHKPN KPK. Nah, selanjutnya muatan SE Menpan RB nomor 1 tahun 2015. Nah, ketentuannya itu ya rangkumannya seperti ini. Yang pertama, menetapkan pejabat wajib lapor LHKPN, kemudian menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN. Kemudian penggunaan formulir LHKASN yang telah ditetapkan dalam surat edaran, penugasan APIP untuk mengelola LHKASN, kemudian peninjauan kembali jabatan dan sanksi
jika tidak memenuhi ketentuan ini, dan sanksi bagi pegawai di lingkungan APIP yang menyalahi kewenangan. Nah, bagaimana sih tata cara penggunaannya? Nah, pelaporan LHK ASN ini bisa digunakan ya melalui aplikasi, melalui lamannya https://siharka.menpan.go.id. Bagi Bapak Ibu yang pada tahun kemarin ya sudah melaksanakannya atau beberapa tahun ke belakang sudah melaksanakan ini, bisa dilihat saja username-nya menggunakan NIP dan password-nya itu diberikan langsung dari inspektorat. Nah, untuk mengisi pelaporannya, masukkan user dan password-nya ya. Lalu gunakanlah browser Google Chrome untuk kelancaran dalam penggunaan aplikasi. Nah, untuk login sebagai akun verifikator harap menambahkan username akun admin. Oh, itu mah nanti. Nah, kemudian muatan LHK ASN. Nah, ada data pribadi, dana keluarga, kemudian penghasilannya, penghasilan Bapak Ibu dari jabatan, dari profesi, dari usaha lain, dari hibah, dan suami istri yang bekerja. Kemudian harta kekayaan yang tidak bergerak, berharga, kas, tabungan, deposito, piutang atau hutang, dan pengeluaran per tahun serta surat pernyataan. Nah, untuk penyampaiannya ini 3 bulan setelah kebijakan ditetapkan. Nah, berarti untuk Ciamis itu ada waktu sampai bulan Maret ya. Kemudian 1 bulan setelah diangkat dalam jabatan dan 1 bulan setelah berhenti dari jabatan. Untuk ditujukan kepada pimpinan organisasi melalui APIP ya, Informasi Inspektorat Kabupaten Ciamis. Nah, perbedaan LHKPN dan LKH-ASN itu ada dalam subjek, kemudian tujuan penyampaiannya, kemudian pengelolaannya, kemudian lampiran buktinya, dan waktu penyampaiannya. Nah, untuk lebih lengkapnya ini ya Bapak Ibu. Kemudian ada sanksi. Nah, ASN yang berstatus pegawai negeri sipil yang wajib lapor LHK ASN jika tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa peninjauan kembali atau penundaan atau pembatalan dalam jabatan dengan tahapan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Kemudian berdasarkan Perbup Ciamis nomor 1 tahun 2021 ya, yang terbaru ini pasal 10, tambahan penghasilan pegawai atau TPP tidak diberikan kepada ASN atau PNS yang tidak melaksanakan kepatuhan terhadap LHKPN dan atau LHK ASN. Kemudian penyelenggara negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, terima kasih Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat dan terkait untuk tutorial cara pengisian LHK ASN-nya mungkin besok akan saya sampaikan.